Halo generasi cerdas, sahabat Uyelindo. Ketemu lagi dengan saya di Rindu Iriane Kreatif Channel, channel pemberi inspirasi bagi banyak orang. Bersama saya, Bapak Gregorius Rindu Iriane, Eskom MT. Pada tutorial part kedua kali ini adalah lanjutan dari tutorial part 1, yakni membuat website menggunakan ASP.NET dengan bahasa pemrograman Visual C# dan database SQL Server. Pada part kedua kali ini kita akan belajar bagaimana mendesain antarmuka website atau mendesain form pada halaman web kita. Oke adik-adik, jangan lupa klik like, share, subscribe sebanyak-banyaknya agar saya lebih semangat lagi untuk membuat tutorial-tutorial selanjutnya. Mari kita praktekkan, ikuti terus channel saya. Oke adik-adik, pada sesi kedua ini kita akan belajar target kita atau hasil akhir kita adalah seperti ini adik-adik. Kita akan membuat halaman input dosen ya, halaman input profil dosen seperti ini ya adik-adik. Sini misalnya ada jenis kelamin ya, kemudian ada golongan seperti ini, lalu yang penting halaman inputnya seperti ini adalah target kita. Kemudian link halamannya juga di bagian navigasi barnya juga berjalan ya, seperti ini ya, berjalan seperti ini, terkoneksi dengan baik. Kemudian ada menu drop down menunya juga seperti ini. Nah, ini adalah target kita ya. Oke, seperti biasa kita aktifkan Visual Studio 2010 ya. Visual Studio 2010 bisa menggunakan versi yang 2010 ya. Oke. Baik adik, minggu lalu kita telah belajar bagaimana membuat project website baru ya. Nah, pada pertemuan part kedua ini kita akan belajar bagaimana mendesain halaman web ya, mendesain halaman web atau mendesain form input pada halaman web kita ya. Nah, biasanya sebelum kita mendesain halaman web itu terlebih dahulu kita akan mendesain yang namanya navbar ya. Nah, apa itu navbar? Navbar itu singkatan dari navigasi bar ya, navigasi bar. Nah, navigasi bar ini tujuan untuk apa? Tujuan itu dia untuk menyambungkan antara link halaman yang satu ke halaman yang lain seperti itu ya. Jadi dia akan memilih navbar itu akan terdapat barisan-barisan menu yang menghubungkan antara halaman yang satu ke halaman yang lain seperti itu ya. Baik adik-adik. Nah, sebelum kita memulai kita akan membuat project baru ya adik-adik ya. Kita klik file, kemudian new project ya. Lalu seperti biasa kita pilih Visual C#, lalu pilih Visual Web ya, web, Visual C#, lalu web, kemudian kita pilih .NET Framework yang versi 3 ya, kemudian pilih yang pertama ASP.NET Web Application, kemudian kita kasih nama project kita, misalnya latihan 1 misalnya, latihan 1 ya, latihan membuat form ya, buat form pada halaman web misalnya ya, seperti ini project kita biar lebih jelas ya. Latihan membuat form pada halaman web gitu ya. Oke, pada halaman web. Oke. Nah, berikut kita tentukan tempat penyimpanan project kita ya. Misalnya saya simpannya di sini ya, di latihan web, ya. Sepertinya saya select folder, kemudian saya oke. Nah, kemudian project kita akan tampil sini ya, latihan membuat form pada halaman web. Oke. Nah, seperti biasa kita akan klik di source ya, klik di source, kemudian saya akan besarkan scriptnya biar ada lebih jelas lihatnya ya. Oke. Nah, saya akan memberi tips ya adik-adik, memberi tips ini khusus bagi adik-adik yang kesulitan menguasai coding ya, atau kesulitan menghafal script yang begitu panjang, script HTML yang begitu panjang. Jadi adik-adik tidak usah bingung ya. Nah, adik-adik bisa menggunakan fasilitas framework yang namanya Bootstrap adik-adik ya. Nah, Bootstrap. Nah, adik-adik bisa langsung ke Google seperti ini ya.
langsung ke Google, lalu ketik saja di situ google.com sepertinya, lalu ketik saja navbar bootstrap. Nah, seperti ini. Nah, dari klik di sini. Nah, di sini sudah ada navbar ya, navbar yang diberikan oleh framework Bootstrap. Di sini ada yang bisa langsung bisa copy, lalu ada yang bisa pindahkan ke sini ada ya. Langsung pindahkan ke bagian body ya, bagian body di dalam div ya. Di sini paste di sini. Seperti ini ya, paste di sini, atau bisa juga menggunakan dari sini ya, dari pusat ilmu secara detail di ilmudetail.blogspot.com ya. Saya coba ambil dari sini saja ya. Ini stylenya kita tidak perlu pakai, kita cukup pakai CSS-nya, kita tidak perlu pakai, kita cukup pakai ini script untuk membuat navbarnya saja. Ini yang kita ambil ya. Kita bisa copy di sini ya, ada deh, kita bisa copy dari sini. Saya ambilnya dari pusat ilmu ya, pusat ilmu ilmudetail.blogspot.com di situ ya. Kemudian kita pindahkan ke sini ya, pindahkan ke script sini seperti ini ada deh. Kita pindahkan ke sini, oke. Kemudian nanti kita akan ganti sesuai dengan sesuai dengan project kita ya, ada ya, sesuai dengan kita punya project. Misalnya di sini saya kasih nama dengan home ya, seperti ini home. Atau di sini saya kasih nama beranda. Kemudian di sini saya kasih nama profil dosen misalnya ya, profil dosen. Misalnya kita akan membuat form tentang profil dosen ya. Kemudian di sini bidang penelitian. Kemudian di bagian bawahnya, nah di sini kita taruh bidang pengabdian ya, bidang pengabdian ya, bidang pengabdian. Oke. Nah, kemudian di pengabdian di sini kita bisa letakkan misalnya pengabdian 1 ya, pengabdian 1 misalnya. Lalu lanjut ke, kita copy aja biar cepat seperti ini. 2 di sini kita buat lagi misalnya 3, di sini misalnya 4 ya. Nah, misalnya kita mau tambah, kita tinggal tambah saja seperti ini ya. Kita copy lalu kita letakkan di bagian bawah, lalu kita rubah menjadi 5. Nah, begitupun yang di atas ini. Misalnya kita mau tambah, kita tinggal copy saja ya. Kita copy lalu kita paste seperti ini ya. Kita copy seperti ini, lalu kita paste di bawah sini, lalu kita ganti sesuai dengan bidang apa, menunya apa nanti seperti itu ya, Adik. Oke, saya hapus saja ya. Oke, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita bisa ganti dengan, kebetulan di sini beranda ya, kita bisa ganti di default ini, kita bisa ganti dengan rename beranda ya, beranda seperti ini ya. Oke. Nah, ini kita sudah bisa di sini saya kasih nama dengan beranda ya. Oke. Nah, ini kita sudah bisa melihat hasilnya dari ya. Kita bisa klik desain ya, klik desain seperti ini, hasilnya seperti ini. Kenapa hasilnya masih seperti ini? Karena kita belum menggunakan style daripada framework Bootstrap ya. Kita belum menggunakan stylenya Bootstrap ini ya. Kita hanya ambil code untuk membuat navbarnya seperti itu ya. Nah, kita bisa menggunakan style dari atau CSS, kemudian kita tambahkan JS-nya, kemudian font dari Bootstrap juga seperti itu ya, Adik. Nah, kita coba ke sini ya, saya kita ketik saja Bootstrap seperti ini, Bootstrap 3 ya, kita ketik ini lalu kita buka. Lalu nanti ada orang download ya, nanti hasil downloadnya akan seperti ini ya, download Bootstrapnya, lalu nanti hasil downloadnya akan seperti ini, Adik ya. Ini hasil downloadnya ada ya. Nah, hasil downloadnya seperti ini, dapat Bootstrap 3 ya. Kemudian ada extract here, klik extract here seperti ini, nanti hasilnya akan seperti ini. Lalu pada folder Bootstrapnya ada yang buka, double klik.
lalu copy isi yang ada di dalam ya, ada CSS, ada font, ada JS ya. Copy, copy seperti ini, kemudian ada pindahkan ke sini ada ya, pindahkan ke sini ya, ke latihan, ke nama project kita ya, ke nama project kita, ke kanan, lalu kita paste di sini. Nah, kemudian agar Bootstrap kita bekerja ya, agar ini style Bootstrap kita bekerja, kita tinggal drag and drop saja ya, kita letakkan di bagian head ya, bagian kepala. Nah, kita letakkan di sini di bagian head. Nah, kita klik di segitiga ini, di segitiga ini di CSS-nya, kemudian kita tarik bootstrap min.css.net ya. Bukan, salah, maaf. bootstrap.min.css yang ini ya, kita tarik yang ada huruf A ini. Kita drag sini seperti ini. Kemudian kita drag bootstrap CSS-nya, drag sini. Seperti ini ya, ada. Nah, cukup dua dulu ya. Kemudian kita juga perlu drag yang namanya CS ya, CS-nya, JavaScript-nya yang ini ya. Kita drag ke sini, kita letakkan di atas div ya, intinya di dalam form ya. Kemudian kita tarik bootstrap-nya, kita letakkan di sini seperti ini ada. Nah, ini sudah otomatis linknya sudah jalan ya, link bootstrap-nya sudah jalan. Ini coba kita lihat hasilnya. Nah, ini ya sudah jadi ya, kan? Ini kita sudah bisa lihat hasilnya, kita jalankan, kita running. Nah, ini dia hasilnya sudah jadi ya, seperti ini. Nah, ini ada beranda, ada profil dosen, ada bidang penelitian, ada bidang pengabdian ya. Kemudian ini sini Android ini kita bisa hapus buang saja ya. Nah, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Seperti itu ya, ya. Nah, ini saya hapus saja seperti ini. Oke, Dedik, kita jalankan lagi, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya, Dedik. Nah, di sini ada beranda, ada profil, ada bidang penelitian, ada bidang pengabdian ya. Nah, ini belum jalan ya, ini supaya jangan error, kita pastikan di sini di setiap ini halaman indeks ini kita kasih tanda crash dulu ya. Ini tanda crash. Nah, ini adalah tempat di mana kita akan menaruh link tiap halaman nanti ya, sepertinya. Nah, ini kita letak biar waktu saat kita klik itu tidak error gitu ya. Nah, oke. Seperti ini ya, ya kita seperti ini. Kemudian kita running lagi seperti ini ya, ya. Nah, ini ada beranda, ini kita klik tidak error, ini profil, ini bidang penelitian, ini drop downnya belum jalan ya, belum berfungsi ya. Kenapa belum berfungsi? Di sini nanti kita akan kita menggunakan bantuan dari jQuery ya. Kita harus ada jQuery dari di sini saya menggunakan jQuery-nya Ajax Google API ya, Ajax Google API. Nah, di sini kita bisa gunakan jQuery dari Ajax Google API. Saya keluarkan dulu. Kebetulan saya sudah punya query-nya ya. Saya copy saja di sini. Seperti ini. Lalu saya letakkan di sini ada ya. Saya letakkan di sini, di bawah sini ya. Di sekitar sini. Saya letakkan di atas ini ya, di atas form div ya, di track ini. Nah, oke. Saya letakkan di sini ada ya. Yang ini saya hapus saja ini keterangannya. Seperti ini ada dek. Lalu saya coba jalankan lagi. Nah, ini otomatis menunya pasti akan berfungsi ada dek ya. Ini ya, ada dek sudah jalan. Seperti ini. Jadi kita tambahkan query-nya ya, query apa ya, Ajax Google API ya. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi inilah menu drop down kita ya, drop down kita. Nah, berikut kita akan membuat form input untuk profil dosen misalnya seperti itu ya. Nah, kita tinggal seperti ini ada dek ya. Nah, kita tambahkan halaman baru ya. Kita klik di project kita ya, di nama project kita klik, kemudian kita klik add. Lalu sabar saya keluar dulu ya Derek ya. Kita klik di sini, klik kanan, lalu kita add, lalu new item ada Derek ya. Ada new item, sabar ya. Saya kita klik kanan, add, lalu new item ya. Nah, kemudian kita pilih web, lalu web form, kemudian kita kasih nama di sini kebetulan profil dosen tadi ya.
profil dosen ya, profil dosen, lalu kita klik add. Nah seperti ini ya. Nah kemudian di sini ada beranda, ada profil dosen ya. Nah kemudian kita di beranda ini ya, di profil dosen dan beranda ini agar apa ya, agar waktu kita klik itu tampilannya sama, kita bisa copy kembali yang ini tadi ya. Kita copy dari sini ya, dari navnya ini, dari kelas navbar ini kita copy sampai di sini ya, sampai di sini kita copy. Oke. Sorry, ini ada di penutup di sini nih ya. Nah seperti ini ya. Kita copy dari sini ya, dari sini. Oke, kita copy sampai di sini ya. Oke, kita Ctrl C, lalu kita pindah ke sini. Nah oke, seperti ini. Kemudian jangan lupa kita letakkan juga link bootstrapnya di atas sini ya. Kita ambil yang ini tadi ya, kita drag ke sini, kemudian dengan yang custom, lalu dengan bootstrap CSS nya. Oke, seperti ini. Oke, kita letakkan di sini seperti ini adik-adik ya. Kita bisa lihat hasilnya sama ya. Nah seperti ini. Jadi ini di profil dosen ya, ini tampilan di profil dosen sama dengan tampilan di beranda ya, sudah ya. Nah sekarang kita akan mendesain form ya. Kita mendesain form di mana? Kita akan mendesain form di profil dosen ya adik ya. Nah misalnya saya akan menggunakan fitur-fitur ini ya untuk mendesain. Saya menggunakan fitur yang ada di toolbox ya. Nah di sini saya misalnya saya buatkan apa ya, keterangan misalnya. Nah di sini form input ya, form input data profil dosen ya, seperti ini ya. Form input data profil dosen. Oke, seperti ini adik ya. Lalu saya tarik satu label di sini seperti ini. Misalnya di sini saya kasih nama, misalnya nama lengkap dosen misalnya, seperti ini ya, nama lengkap dosen. Nah nanti kita bisa lihat hasilnya di sana seperti ini ya, nama lengkap dosen. Lalu nah untuk lebih bagus saya akan membuat menggunakan tabel ya. Saya pakai tabel saja biar dia rapi ya. Saya gunakan tabel. Perhatikan di sini saya gunakan tabel. Saya kalau ini kita posisi di source, maka di sini tabel tidak tampil ya di menu. Kita klik di desain ya, di desain. Kemudian di sini tabel sudah tampil ya adik ya. Ini tampil tabel. Nah kita klik insert ya. Kita pastikan kita enter dulu. Kita klik insert tabel, lalu insert tabel ya. Lalu kita tentukan banyaknya baris berapa, misalnya 6, lalu berapa kolom, misalnya 2 kolom ya, seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah setelah itu ini saya pindahkan ya, saya pindahkan ini, saya pindahkan adik ya. Ini saya hapus dia dulu. Oke, saya letakkan di atas, kemudian saya kembali ke sini, lalu saya tarik label ini ya. Label ini saya letakkan di sini seperti ini. Kemudian saya tarik text box ya, satu text box saya letakkan di sini ya, seperti ini ya. Ada label, ada text box. Kemudian saya tarik satu label lagi di sini, lalu saya tarik satu text box ini, lalu saya tinggal merubah namanya di sini ya. Misalnya di label 1 saya kasih nama dengan nama lengkap dosen seperti ini ya. Kemudian di label 2, di label 2 bagian bawah saya kasih nama dan saya kasih Niden ya, ada Niden. Oke, berikut saya kembali ke source seperti ini ya. Ini saya kasih rapat ya, seperti ini adik. Lalu saya letakkan lagi label di bawah sini, kemudian saya letakkan text box
di sini. Kemudian di sini saya kasih nama dengan alamat misalnya ya, alamat seperti ini adik-adik. Lalu saya tambahkan misalnya satu label lagi, yaitu jenis kelamin adik-adik ya. Nah, jenis kelamin di sini ini saya kasih nama jenis kelamin seperti ini ada ya, jenis kelamin. Kemudian di jenis kelamin kan ada laki-laki ada perempuan. Nah, di inputnya kita menggunakan namanya drop down list ya. Saya drag ke sini ya seperti ini. Lalu saya tambah satu label misalnya golongan ya. Saya kasih golongan di sini, golongan. Nah, seperti ini. Dan saya klik kembali desain, kemudian saya kembali ke drop down list, saya letakkan di sini. Nah, kemudian karena di sini kita bisa klik langsung di sini, kita langsung isi ya jenis kelaminnya, kita bisa langsung kasih keterangan. Di sini kita klik di sini, kemudian kita add item, lalu kita klik add. Kemudian di bagian teks ini kita kasih nama laki, lalu kita add lagi. Kemudian kita kasih di teksnya perempuan seperti ini ya. Lalu kita add lagi ya, kita oke. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian bawah juga sama di sini ya, kita kasih golongan ini misalnya ada golongan 1A misalnya ya. Golongan 1A misalnya. Lalu kita add lagi golongan 2A misalnya ya. 2A. Kita add lagi terus golongan 3A misalnya. Seperti ini. Kita add lagi lalu golongan 4A misalnya. Oke, seperti ini ada ya, dan seterusnya. Nah, oke. Nah, ini kita sudah bisa lihat hasilnya ya, deh. Hasil kita seperti apa? Kita bisa langsung jalankan. Ya, kita lihat tampilan hasilnya. Nah, ini form profil dosen kita ya, form input profil dosen kita. Oke, kita bisa tambahkan apa ya? Kita bisa tambahkan profil ya. Bukan profil, tombol ya. Kita bisa tambahkan tombol-tombol. Nah, kita keluar dulu. Oke, kita bisa tambahkan tombol di sini ada. Misalnya kita mau buat tombol simpan, kita tinggal drag button ya. Kita klik di button, kita drag, lalu kita letakkan di sini. Kemudian kita klik di source, lalu di sini kita taruh simpan. Nah, ya tombol simpan. Kemudian kita bisa tambah lagi satu tombol ya, satu tombol lagi, misalnya tombol hapus. Kita bisa tarik, kita drag, kita letakkan di sini. Nah, di sini kita bisa klik properties ya, bisa lewat properties seperti ini ya. Ini ya, bisa di sabar ya, kita bisa klik di sini ya. Ini kita bisa taruh hapus di sini, atau kita bisa langsung ke source juga sama seperti tadi. Nah, di sini kita bisa taruh hapus. Oke, seperti ini. Nah, ini kita klik kembali di desain sepertinya, ini sudah hapus ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan satu tombol, misalnya tombol reset. Nah, kita bisa klik di HTML bagian bawah ini. Nah, di sini sudah ada tombol reset ya, ini reset, ini dia tombol reset. Kita klik di sini, kita letakkan di sini ya, seperti ini. Nah, kemudian kita sudah bisa lihat hasilnya tadi ya. Kita sudah bisa lihat hasilnya. Kita klik, kita lihat hasilnya. Nah, ini ya, hasilnya sudah jadi. Jadi form input data profil dosen sudah jadi ya. Ini. Nah, ini kalau tampilannya kalau terlalu ke kiri, terlalu ke sudut ini, kita bisa letakkan dia di apa ya, di dalam kontainer ya, kontainer, agar tampilannya rata dengan ini ya, rata ini. Kita letakkan di kontainer, di dalam kontainer maksud saya. Nah, kita keluar dulu, lalu kita kembali ke source. Kemudian kita copy kontainer ini ya, kita copy, kita letakkan di tabel tadi ya. Kita copy, kita letakkan di sini di tabel. Pastikan di luar tabel ini ya. Kita letakkan di sini, pastikan di sini. Nah, jadi ini semua ini yang berhubungan dengan tabel ini, tabel dosen ada di dalam kontainer, jadi bungkus di dalam kontainer. Nah, kemudian ada div pembuka, kita jangan lupa div penutupnya ya. Nah, di sini kita copy yang ini saja, div penutupnya kita letakkan di sini. Nah, seperti ini ada deh. Kemudian
agar tombol inputnya ini bisa turun ke bawah sedikit ya, seperti ini kan terlalu rapat tadi ya, terlalu rapat ini kita bisa tambahkan baris ya di sini ya, di PR sini kita tambahkan baris PR seperti ini, dua begitu. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita coba lihat hasilnya. Nah, ini ya, dia sudah di sini. Nah, ini belum turun ya. Ini kita coba kembali, kita letaknya mungkin masih salah, kita pindahkan, kita cut dia, kita Ctrl X, kemudian kita pindahkan ke sini, ke atas sini. Nah, seperti ini ya. Kita pindahkan di sini. Lalu kita coba jalankan lagi. Nah, oke. Ini ternyata dia jaraknya ini ya. Yang tadi itu jaraknya ini. Coba kita maksud kita adalah jaraknya ini ya. Jaraknya ini. Oke, ini bisa kita mana tadi? Biar ini di style saya Ctrl X. Sebetulnya coba kita di sini. Mau nggak ya? Coba ya, kita coba saja. Oke, kita kembali, kita jalankan. Nah, sudah jarak ya. Seperti ini sudah jarak nih ya. Sudah ada jarak. Oke. Nah, ini juga kita biar di bawah ini apa? Jaraknya sama, kita tambahkan di sini juga. Biar reset dengan button itu posisinya lurus gitu, seperti itu ya. Kita jalankan. Nah, hasilnya sudah lurus ya ini ya. Sudah lurus. Nah, ini form input dosen sudah jadi ya, seperti ini ya. Kemudian kita letakkan linknya ya, link halamannya. Cara membuat letakkan link halamannya seperti ini ada deh. Misalnya di sini tadi saya suruh letak crash ya, kita langsung sama dengan saja. Kemudian ini link halamannya, kita double klik, kemudian kita pilih beranda ya. Lalu bagian bawah tadi kita pilih di link profil ya, sama dengan di profil, kita link ke profil. Nah, profil dosen seperti ini. Oke, nah ini linknya sudah jalan ya, link profil, ini profil dosen tadi. Oke, sudah. Kemudian kita kembali ke desain. Kembali ke sini, saya tampilkan kembali Solution Explorer-nya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan ada beranda, ada profil. Ini ada beranda, ada profil ya. .aspx, sini .aspx seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian untuk membedakan saya di sini di beranda di beranda saya misalnya di sini saya buat apa ya? Nah, di sini apa ya? Halaman utama web misalnya. Nah, di sini saya letakkan halaman utama web. Nah, ini saya kasih jarak, ini BR seperti ini, saya kasih baris seperti ini. Oke. Lalu saya coba jalankan. Nah, seperti ini ada ya. Nah, ini halaman beranda ya, ini halaman beranda, ini halaman profil dosen. Ini kita bisa klik. Belum jalan ya. Kita kembali ke sini, saya pastikan dulu. Ini kita bisa gunakan kelas kontainer ya, biar dia agak ke tengah sedikit. Kita tambahkan di sini ya, lalu saya tambahkan di penutup nanti di sini. Ini saya tambahkan di penutup, saya copy dari atas, saya letakkan di bagian bawah sini. Oke, seperti ini ya. Saya cek dulu ya, ini link di berandanya belum ya, belum tampil di berandanya. Oke, kita tambahkan sama dengan kita copy, lalu kita tambah beranda, kemudian di sini kita tambahkan profil dosen. Nah, seperti ini ya, jangan lupa tanda petik 2. Nah, seperti ini. Oke, nah kita coba jalankan seperti ini.
Nah, ini halaman beranda, ini halaman profil ya. Ini ya, kita klik, sudah link halamannya sudah jalan ya, seperti ini. Oke adik-adik. Nah, ini dia ya. Pengabdian 1, pengabdian 2, pengabdian 3. Kemudian beranda, ini beranda halaman utama beranda. Lalu ini halaman input. Lalu kemudian kita tambahkan halaman bidang penelitian dan bidang pengabdian ya. Kita letakkan di sini, kita kembali ya. Kita buat halaman baru, yaitu halaman bidang penelitian, sama seperti ini ya. Kita klik add, lalu kita pilih form, lalu di sini halaman bidang penelitian ya, bidang penelitian seperti ini ada ya. Kita add, lalu tambah satu lagi, kita add halaman bidang pengabdian ya, bidang pengabdian seperti ini ya. Mungkin kita add. Oke. Nah, ini bidang penelitian, kita pilih bidang penelitian. Kita klik di source di sini. Lalu kita di sini kita BR, saya kasih besar ya. Saya kasih besar seperti ini. Ini maksudnya supaya dia seperti tadi ya, saya lebih cepat, saya copy saja yang di mana tadi, di beranda ya. Saya copy dari sini ya, saya copy dari ini. Sampai di sini ya, saya copy. Oke, saya Ctrl C, saya pindah ke bidang penelitian ya, bidang penelitian. Oke, saya kasih besar. Ini saya pastikan di sini adik-adik. Nah, di sini misalnya bidang penelitian, halaman bidang penelitian. Ini adik-adik ya. Nah, jangan lupa tadi di sini di title-nya, di sini kita bidang penelitian. Oke. Kemudian seperti biasa kita drag ini ya, drag CSS-nya ini, drag ke atas. Kemudian ini juga kita drag customnya, lalu bootstrapnya kita drag seperti ini. Oke, berikut di bidang pengabdian juga sama ya, di bidang pengabdian sama, kita copy yang ini lalu kita bawa ke bidang pengabdian di sini ya. Nah, ini juga sama, kita di sini bidang pengabdian ya, bidang pengabdian seperti ini. Lalu kita drag yang ini ya, kita drag bootstrapnya seperti ini, link bootstrapnya, customnya juga kita drag seperti ini. Lalu bootstrap CSS-nya kita juga drag seperti ini ada ya. Nah, kalau sudah seperti ini, di bawahnya ini kita tambahkan ini BR sudah ya, kita copy lagi yang ini. Ya ini sudah tadi ya. Di sini kita kasih nama dengan halaman bidang pengabdian. Pengabdian seperti ini tadi. Nah, ini bidang penelitian. Ya, kita cek di sini ya. Ini halaman bidang penelitian. Kemudian ini bidang pengabdian. Oke. Kemudian di beranda ini kita mulai letakkan linknya sudah ya. Kita linkkan dia. Misalnya ini kita sama dengan kita ke bidang apa nih, ini ke bidang penelitian ya, bidang penelitian kita. Nah, kita begini, jangan lupa tanda petiknya seperti ini. Kemudian yang satunya kita ke bidang pengabdian ini ya. Ini kita ke bidang pengabdian ini ya. Oke. Ini jangan lupa tanda petik seperti ini. Begitupun kayak di profil dosen, sama ya, di profil dosen. Nah, supaya kita jangan capek-capek, ini kita bisa copy saja dari sini ya, copy bidang ini. Copy ini. Kita copy. Lalu kita Ctrl C di sini ya, kita
Nah, di sini kita paste di sini, kita hapus ini seperti ini ya. Lalu kita paste di sini. Nah, seperti ini. Ini linknya sudah langsung ada ya. Sama juga di bidang penelitian juga sama ya. Kita tinggal paste saja kan. Seperti ini. Ya, untuk menghemat waktu maksudnya seperti itu ya. Oke. Kemudian di sebelah juga bidang pengabdian, drag atas lalu kita pastekan di situ. Kita blok ini, kita pastikan di sini. Nah, seperti ini ada dek ya. Nah, ini linknya sudah pada ada ya linknya. Oke. Sekarang tinggal kita jalankan ada dek. Oke. Nah, ini ya. Ini bidang pengabdian, bidang penelitian, ini bidang penelitian, lalu ini bidang ini profil dosen, ini beranda, ini bidang halaman bidang penelitian. Nah, dalam bidang penelitian ada yang salah, ini ada. Kita coba kita naik lagi di bidang penelitian. Nah, ini ya. Ini kita hapus, ada yang salah. Oke. Kita coba keluar lagi, kita coba jalankan. Nah, seperti ini ada deh. Nah, ini ada bidang penelitian ya. Kemudian beranda ya, halaman utama, kemudian profil dosen, halaman profil dosen, kemudian bidang penelitian, lalu bidang pengabdian di sini ya. Seperti ini ada dikah? Nah, oke. Nah, inilah tutorial part kedua Dedek, bagaimana kita mendesain halaman input ya, atau form input pada halaman web kita ya. Kemudian bagaimana kita mendesain navbar ya, atau navigasi bar pada halaman web kita. Nah, oke. Semoga tutorial hari ini bermanfaat buat adik-adik. Ikuti terus tutorial saya dan jangan lupa klik like, subscribe dan share sebanyak-banyaknya ya adik-adik ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya.